still alive. What the fuck? Sementara itu, Nora berusaha untuk menolong Rahel yang ternyata masih hidup. Namun karena adanya ombak yang besar, mereka pun terpisah. Dan Nora pun kembali berusaha untuk mendekati Rahel. Namun ternyata nasib berkata lain. Nora malah tenggelam karena tidak sanggup lagi untuk berenang. Namun Rahel berhasil selamat meskipun harus kehilangan satu tangannya. Kemudian Dottie pun memanaskan kampak untuk menghentikan pendarahan pada tangan Rahel. Namun mereka sangat amat sedih karena Nora tidak selamat. Kemudian Leah mengajak Fatin untuk melihat lubangnya. Namun ternyata lubang tersebut sudah menghilang. Dan hal itu membuat Leah kembali sangat frustasi. Kembali ke masa sekarang. Di sini agen Young dan Dani sedang menginterogasi seorang laki-laki bernama Rafael Garcia. Dan ternyata Rafael ini adalah salah satu kelompok laki-laki yang dilihat Leah dari kamera pengawas. Di mana Rafael ini memiliki kasus yang sama seperti Leah, yaitu terdampar di sebuah pulau bersama dengan teman-temannya. Dan tentu saja ini semua ulah dari Grayson. Tujuannya hanya untuk membandingkan cara bertahan hidup antara wanita dan juga laki-laki. Dan seberapa lama mereka bisa bertahan hidup. Di sini Depon sangat marah karena gara-gara ibunya, dirinya terdampar di pulau ini. Kemudian Kirin pun membagi dua kelompok untuk mencari barang-barang milik mereka yang masih tersisa. Dan ya, sama halnya dengan kelompok Leah. Mungkin saja di antara mereka juga ada agen dari Grayson yang sedang menyamar. Dan mungkin saja mereka ada di pulau yang sama dengan kelompok Leah, namun di lokasi yang berbeda dari pulau ini. Sementara Fatin dan Dottie sedang membuat tanda SOS menggunakan kayu. Kemudian Dottie pergi untuk melihat keadaan dari Rahel, yang masih memikirkan adiknya yaitu Nora. Di sini mereka berniat akan pindah ke dalam hutan. Namun Rahel masih akan menunggu di pantai, karena merasa bahwa Nora masih hidup dan akan kembali. In case she comes back. Sedangkan di hutan mereka sedang menyiapkan tempat tinggal baru mereka. Namun Leah yang masih penasaran dengan semua ini terus mencari sebuah petunjuk. Sementara itu Rafael bersama teman-temannya yang bernama Seth, Devon, Taylor, dan juga George masih mencari barang-barang milik mereka. Namun Devon mulai merasakan sakit pada kakinya akibat menendang batu karang. Dan mereka pun memutuskan untuk istirahat. Kemudian Josh mengatakan kalau dirinya memiliki obat-obatan di dalam kopernya. Sehingga Devon pun langsung kembali untuk mengambil obat tersebut. Okay. Good luck. Di tempat yang sama Henry terlihat tidak suka kepada Kirin yang selalu mengatur mereka. Sedangkan Scott dan si Bom-Bom tidak berpihak kepada siapapun. Sementara itu Rahel masih menunggu berharap Nora akan datang. Kemudian Leah pun menghampiri Rahel. Namun dirinya malah mengambil jaket milik Nora untuk mencari sesuatu. Namun Rahel melihatnya dan menyuruh untuk menyimpan kembali jaketnya. Lalu Leah pun mencoba untuk bertanya pada Rahel alasan Nora ikut dalam pesawat tersebut. Rahel mengatakan kalau Nora hanya ingin membantunya menjadi lebih kuat, karena selama ini Rahel selalu merasa takut. Namun jawaban itu tidak cukup bagi Leah, dan malah memaksa Rahel untuk kembali mengingat alasan yang sebenarnya Nora bisa ada di sini. Hal itu membuat Rahel semakin frustasi, karena merasa kematian dari Nora adalah salahnya. No, she's gone. It is my fault. You take your door. Dan di sini Fatin terlihat marah kepada Leah, karena sekarang ini Rahel masih dalam keadaan sedih dan butuh ketenangan.
Tapi Leah malah memperburuk keadaan dan meminta menyingkirkan semua delusi dan juga teori dari Leah kalau ini semua hanyalah rekayasa. Saking marahnya Patin akan membunuh Leah jika kembali mengatakan tentang Nora kepada Rachel. Sementara itu Raphael dan kelompoknya sangat terkejut karena tanpa diduga ternyata Devon sudah mati dalam keadaan sangat mengenaskan karena sebagian wajahnya sudah hancur dan kakinya terdapat seperti luka bekas gigitan. Kejadian ini sama seperti yang terjadi pada kelompok Leah, di mana pada hari pertama Janet mati, dan di sini Devon yang mati. Oh shit. Malam harinya mereka tidak akan mengubur mayat dari Devon, karena takutnya akan ada binatang buas yang menggali kuburannya. Sehingga mereka pun memutuskan akan melakukan pemakaman dengan cara membuangnya ke laut. Kemudian Seth dan Raphael pun langsung membawanya. Sementara Dottie berhasil memujuk Rachel untuk pindah ke dalam hutan. Namun Leah merasa sangat frustrasi karena tidak ada yang percaya bahwa semua ini adalah rekayasa. Bahkan sebagian mereka menganggap kalau Leah sudah gila karena asik dengan dunianya sendiri. Sementara itu di tempat yang berbeda, ternyata Devon masih hidup. Dan tentu saja kematian dari Devon adalah sebuah rekayasa dari Grayson. Karena ternyata Devon ini adalah anaknya Grayson. Namun Devon sendiri terpaksa melakukan ini. Itu karena dirinya tidak setuju dan merasa kasihan kepada mereka yang dibiarkan begitu saja untuk bertahan hidup. Bahkan tanpa rasa ragu Devon mengatakan kalau ibunya adalah psikopat. Because you're a fucking psychopath. Kembali ke masa sekarang, Agen Yong dan Nani mengantarkan Raphael kembali ke kamarnya. Di sini Raphael masih memikirkan nasib dari teman-temannya, namun tiba-tiba di sini Leah menjelaskan bahwa kita bernasib sama, yaitu terdampar di sebuah pulau. Namun itu semua sudah direncanakan, mulai dari kecelakaan pesawat dan juga pulau tempat kita terdampar. Tapi Raphael tidak percaya tentang hal itu dan berniat akan memanggil petugas untuk datang. Namun Leah mencegahnya karena mereka tidak akan bisa membantu kita, karena semua ini sudah diatur termasuk tempat ini, dan meminta kepada Raphael untuk menceritakan semuanya ketika dirinya terdampar di pulau tersebut. Karena mungkin saja ada petunjuk untuk kita keluar dari tempat ini. Di sini mereka pun harus menghemat makanan sehemat mungkin, karena makanan milik Josh tidak akan cukup untuk mereka bertahan hidup. Kemudian Raphael pun pergi ke hutan sendirian untuk mencari makanan. Namun dirinya baru sadar kalau gelang miliknya hilang. Hal itu membuatnya sangat panik karena gelang itu pemberian dari pacarnya. Dan untung saja Raphael berhasil menemukannya. Namun tanpa diduga, dirinya malah menginjak sarang dari semut. Tidak lama Seth pun datang dan langsung menolong Raphael. Setelah itu mereka pun kembali pergi untuk mencari makanan. Sementara itu di sisi lain, terlihat Leah yang sedang melamun, karena masih memikirkan tentang tempat ini. Kemudian Rachel pun mengajak Leah untuk pergi. Dan mereka sempat merasa khawatir kalau Rachel dan Leah akan kembali bertengkar. Sementara Martha dan Shelby pergi ke hutan untuk mencari makanan. Di sini Martha pun menjadi lebih pemberani dan sering berburu menggunakan perangkap yang dibuatnya sendiri. Sementara itu mereka sedang mengumpulkan tanaman laut. Di sini Rachel pun meminta maaf dan merasa bersalah karena sudah marah kepada Leah. Namun tiba-tiba saja mereka melihat sesuatu yang mengapung di atas air. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Di sisi lain Raphael dan Seth masih mencari buah-buahan. Namun tiba-tiba saja Raphael melihat sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah ruangan bawah tanah atau bunker. Kemudian Seth pun masuk ke dalam untuk melihatnya. Seth? Get down here. Dan ternyata di dalam bunker ini terdapat makanan dan juga minuman. Seth beranggapan mungkin saja tempat ini pernah dijadikan untuk penelitian hewan liar.
Sementara itu, Kirin menemukan korek api di koper milik Josh. Tentu hal itu membuat Kirin sangat marah, karena selama ini mereka sangat kedinginan, dan bisa membuat api unggun dengan korek api tersebut. Namun Josh malah menyimpan korek apinya di dalam koper. Josh pun beralasan dirinya tidak ingat bahwa di kopernya terdapat korek api. Tidak lama Raphael dan Seth pun datang, sambil membawa makanan dan juga minuman. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang. Seth mengatakan kalau Raphael yang menemukan semua ini, dan mereka pun langsung saja menikmatinya. Di tempat lain, Rahel dan Leah sudah kembali dengan membawa kotak yang mereka temukan. Dan ternyata isinya peralatan atau hiasan untuk pesta. Meskipun tidak sesuai yang diharapkan, namun mereka terlihat sangat senang. Kembali ke masa sekarang. Di sini Leah meminta kepada Raphael untuk percaya kepadanya, karena dirinya akan berusaha untuk bisa terbebas dari semua ini. Karena tidak ada pilihan lain, Raphael pun percaya pada Leah, dan sebisa mungkin akan membantunya. Kemudian Leah pun langsung pergi untuk bertemu dengan Dani. Leah menjelaskan bahwa sekarang dirinya sudah mengetahui semuanya, termasuk 2 pesawat jatuh yang sudah diatur, serta semua korban yang diberi obat tidur, dan dibawa ke sebuah pulau. Namun di sini Dani hanya diam saja. Kemudian Leah mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Raphael, dan dia pun sudah menceritakan semuanya. Leah meminta kepada Dani untuk mengatakan kepada pemimpinnya, yaitu Grayson, bahwa dirinya bisa mendapatkan apa yang selama ini Grayson inginkan. Namun tentu saja hal itu tidak gratis, karena Leah juga punya keinginan. Dan ternyata dari tadi Grayson sudah mendengarkannya di balik kaca. Something I want to. Malam harinya ketika kelompok Raphael sedang tidur, Bon mendengar sesuatu yang membuatnya merasa ketakutan. Tapi banyak dari mereka yang tidak mendengarnya. Namun ternyata hal itu pun membuat mereka sangat ketakutan. Apalagi ketika binatang buas itu ada di luar tenda. Mereka pun mencoba untuk tetap tenang. Namun Josh yang ketakutan malah berteriak. Alhasil mereka pun langsung berlari meninggalkan tenda tersebut. Pagi harinya mereka semua selamat, namun tendanya sudah berantakan. Dan mereka belum mengetahui hewan apa yang menyerang mereka tadi malam. Tapi yang jelas hewan itu sangatlah berbahaya. Seriously though, what was that thing? Kemudian Scott dan Bon memindahkan stok makanan mereka agar hewan itu tidak memakannya. Namun di sini Scott malah mengambil sebagian makanan tersebut dan menyuruh kepada si Bon untuk menyimpannya. Awalnya si Bon menolaknya, namun Scott terus memaksanya dengan alasan karena mereka akan menghabiskan makanan ini dengan cepat. You feel me? Di sisi lain, Henry sudah pasrah jika dirinya harus mati di tempat ini. Apalagi ada binatang buas yang mengintainya setiap malam. Namun Seth mengatakan kalau kita harus berjuang untuk bertahan hidup dengan saling bekerja sama. Akan tetapi Henry tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Namun ternyata hal itu membuat Seth sangat marah dan langsung saja dan ya, Seth hampir saja membunuh Henry. Namun untung saja Seth berhasil mengendalikan emosinya. Di sini Seth mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk membunuh Henry, hanya untuk menyadarkan kalau Henry masih ingin tetap hidup. Kalaupun Henry ingin mati, mana mungkin dirinya melakukan perlawanan dengan cara menyakar tangan Seth. Itu artinya kalau Henry ingin tetap hidup. Dan ternyata hal itu berhasil membuat Henry sadar dan kembali bersemangat. Sementara di tempat lain, mereka baru terbangun dari tidurnya, namun tiba-tiba dan ya, untung saja Tony sudah pindah. Andaikan Tony masih ada di sana, mungkin saja sekarang dia sudah mati tertimpa oleh pohon. Kembali pada kelompok Raphael.
Di sini mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di atas tebing untuk menghindari serangan dari binatang buas tersebut, karena sebentar lagi malam akan datang. Namun di sini Taylor mencium bau makanan. Hal itu membuat Scott dan si Bond langsung terdiam, karena tentu saja makanan itu ada pada mereka. Sehingga Bond dan Scott langsung pergi dengan alasan ingin buang air kecil. Namun ternyata si Bond berniat akan mengembalikan makanan itu ke dalam koper. Tapi lagi-lagi Scott melarangnya karena kita sedang bertahan hidup, dan bisa saja mereka akan mengorbankan kita. Akan tetapi Bond tetap pada prinsipnya, yaitu mengembalikan makanan ini pada tempatnya. Karena kebersamaan dan saling percaya adalah kunci untuk bertahan hidup. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka merasa khawatir karena Scott dan si Bond belum juga kembali. Dan ketika mereka berdua akan kembali, tiba-tiba saja. Dan ya, mereka pun langsung berlari seedan-edannya. Di sini Scott berhasil naik ke atas tebing, sedangkan si Bond masih berusaha. Untung saja mereka berhasil mengusirnya, yang ternyata hewan itu adalah jaguar. Sementara di tempat lain, Shelby yang sedang di pinggir pantai melihat sebuah kapal. Kemudian dia pun langsung mengambil kayu agar apinya semakin besar, sebagai tanda untuk meminta tolong. Namun sayangnya kapal itu sudah pergi. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Scott dan si Bond sangat bersemangat dan berniat akan menangkap jaguarnya, karena hewan itu akan kembali datang untuk memakan kita. Daripada dimakan oleh jaguar, lebih baik kita yang memakannya. Together. We got a jag to kill. Kemudian mereka pun membuat rencana untuk menangkap jaguar tersebut dengan cara menggunakan lubang dari bunker, dan di bawahnya terdapat tombak dari kayu. Kemudian mereka pun langsung membagi tugas. Seth dan Kirin akan pergi mencari kayu. Raphael dan Josh akan memindahkan barang-barang dari bunker, sementara sisanya akan membuat tombak. Di tempat lain, Rahel masih berharap kalau Nora akan kembali, karena dirinya sangat yakin sampai sekarang Nora masih hidup. Sementara itu, mereka sudah selesai membuat tombaknya, dan sebagai umpannya akan menggunakan makanan milik mereka. Kemudian Seth dan Kirin pun datang. Ternyata mereka berhasil menangkap hewan sebagai umpannya, dan tidak perlu menggunakan makanan milik mereka. Karena jika gagal menangkap jaguarnya, makanan mereka akan terbuang percuma. Kemudian mereka pun langsung pergi ke bunker untuk menyiapkan semuanya. Malam harinya mereka pun menunggu di pinggir pantai dan berharap perangkapnya akan berhasil hingga tiba-tiba. Mendengar hal itu mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Dan ternyata perangkapnya berhasil. Dengan sangat hati-hati mereka pun mulai mendekatinya. Dan ya, ternyata jaguar itu masih hidup. Dengan gagah beraninya, Kirin pun langsung melemparkan kampaknya untuk melumpuhkan jaguarnya. Namun ternyata jaguar itu belum juga mati. Kemudian dia pun langsung menusuknya dengan tombak. Dan ya, kali ini jaguar itu benar-benar sudah mati. Kemudian mereka pun langsung merayakannya. Namun dengan disengaja Kirin malah melorotkan celana dari Seth. Ternyata hal itu membuat Seth terlihat sangat kesal dan langsung pergi meninggalkan mereka. Di sini Josh pun mencoba untuk menghibur Seth dengan mengatakan kalau Kirin hanya bercanda dan kita berhasil bersama karena pernah mengalami hal yang serupa. Namun ternyata hal itu membuat Seth sangat marah kepada Josh dan langsung saja Singkat waktu, pagi pun datang, dan faktanya, ternyata Seth adalah anak buah dari Grayson.
Namun Sarah merasa tidak yakin kalau Seth akan melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun terlihat santai, namun ternyata Seth memiliki masalah dalam mentalnya, di mana dirinya akan sangat emosi dengan tiba-tiba ketika memiliki masalah meskipun itu masalah kecil. Dan ya, itulah alasannya kenapa Seth bisa sangat marah kepada Josh dan juga Henry. Dan alasan dari Grayson memilihnya, supaya Seth bisa memperbaiki emosinya. Sementara di sisi lain, Rahel berniat akan mengubur jaket milik Nora, supaya dirinya bisa kembali bersemangat dan tidak memikirkannya lagi. Tapi sebelum menguburnya, Fatin mencuci dulu jaketnya sebagai bentuk penghormatan. Namun di sini Fatin melihat angka di jaket milik Nora. Kemudian Leah pun datang untuk berenang. Sementara itu, karena stok air milik mereka sudah habis, Seth pun membagi tugas untuk mencari air ke dalam hutan. Sementara dirinya dan juga Josh akan menjaga tempat ini. Namun Josh lebih memilih untuk ikut dengan Kirin. Dan hal itu pun membuat Seth merasa khawatir kalau Josh akan mengatakan tentang perbuatannya tadi malam kepada Kirin. Di lain sisi, mereka mulai mengubur jaket milik Nora. Meskipun hanya jaketnya saja, namun mereka terlihat sangat sedih. Sementara dalam perjalanan mencari air, Kirin pun mendengar sesuatu. Dan ya, ternyata mereka berhasil menemukan sungai. Kemudian Kirin langsung menikmatinya dengan cara berenang. Di sini Kirin mengajak Josh untuk ikut berenang, namun Josh menolaknya, sehingga Kirin pun langsung memaksanya. Dan ternyata perut dari Josh terdapat banyak sekali luka memar. Josh mengatakan kalau ini hanyalah alergi biasa, namun Kirin merasa kalau Josh sudah berbohong. Sedangkan di pinggir pantai, entah apa alasannya, di sini Seth malah memotong mikrofonnya yang sebelumnya sudah dipasang. Di lain sisi, Dottie mengatakan sebelum ada di sini, dirinya bertemu dengan Grayson. Dia adalah orang yang membuat acara retreat, dan mengaku kalau dirinya adalah dokter. Namun Dottie merasa kalau Grayson bukanlah seorang dokter sungguhan. Di sini mereka pun cukup terkejut dan merasa aneh. Itu karena mereka tidak pernah bertemu dengan Grayson secara langsung. Namun di sini Fatin yang sedang melihat buku milik Nora menemukan beberapa angka yang terdapat pada gambar tersebut. Hal itu pun membuat Fatin merasa aneh dan kembali teringat akan sesuatu. Sementara itu dalam perjalanan kembali ke pantai, Kirin terlihat sangat marah. Karena ternyata Josh mengatakan kalau luka pada perutnya perbuatan dari Seth. Namun Josh meminta agar Kirin tidak mengatakannya kepada siapapun. Itu karena mereka tidak akan percaya kepadanya. Kemudian Kirin pun mengatakan jika Josh menyuruhnya untuk diam dan tidak melakukan apapun, maka dirinya akan diam. Namun jika Seth mendekati Josh lagi, maka Kirin tidak akan tinggal diam. Di sini Raphael, Scott, dan Seaborn sudah kembali tanpa membawa air. Begitu juga dengan Taylor dan juga Henry. Tidak lama Kirin dan Josh pun datang. Tentu saja mereka datang dengan membawa air. Namun di sini Seth yang tidak tahu malah mendekati Josh, dan Kirin pun langsung saja. Dan untung saja mereka pun langsung memisahkannya. Di sini Kirin mengatakan kalau Seth sudah mengajar Josh yang membuat perutnya terluka. Tapi ternyata Seth tidak mengakuinya, karena pada malam itu Josh dalam keadaan mabuk, dan bisa saja Josh sudah berbohong. Akan tetapi Josh hanya diam saja. Itu karena mungkin dirinya merasa sangat takut. Namun ternyata mereka semua lebih percaya kepada Josh, kecuali Raphael yang lebih percaya kepada Seth. Alhasil Kirin pun langsung mengusir Seth dari kelompok ini. Namun di sini Sarah dan juga Tom merasa heran, karena tidak bisa mendengar suara dari mereka. Dan Tom pun menyadari kalau sebagian mikrofonnya sudah mati. Dan ya, itulah alasannya kenapa Seth memotong mikrofonnya, agar Sarah dan Tom tidak bisa mendengarnya. Sementara itu, ternyata Rahel kembali teringat kepada Nora, dan berharap bisa bertemu lagi. Namun tiba-tiba saja Rahel merasakan sesuatu, dan mengatakan pada Martha kalau Nora ada di sini. She's here. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Nora masih hidup. Grayson sengaja melakukannya seolah-olah Nora mati tenggelam. Tentu saja ini adalah bagian dari rencananya. Kemudian Audrey mengatakan kalau sekarang sudah saatnya. It's time.
Pagi harinya ketika mereka sedang jalan-jalan, Leah pun merasa ada yang sedang mengikutinya. Tidak lama Rahel pun melihat sesuatu. Dan ternyata Rahel menemukan sumber air panas di atas bukit. Di lain sisi, Kirin sangat marah kepada Seth karena sudah mencuri korek apinya. Dan mereka langsung pergi untuk mengambilnya kembali. Where the fuck is it? Di sini mereka pun mulai mencari korek apinya namun tidak menemukannya. Karena ternyata Seth menyimpan korek apinya di lipatan celananya. Akan tetapi meskipun sudah mendapatkannya, namun Kirin terus saja menghajar Seth. Dan di sini George pun mulai berani. Sampai-sampai Kirin berniat akan membunuhnya. Namun mereka berhasil menenangkannya dan langsung kembali ke camp. Ruff. Sementara itu Rahel dan Leah yang sudah kembali mengatakan bahwa dirinya menemukan sumber air panas. Tanpa basa-basi mereka pun langsung pergi kecuali Patin. Di sini Leah sedang berusaha untuk melupakan tentang semuanya, yang hampir saja membuatnya menjadi gila. Namun Patin malah kembali membahas ketika malam pertama mereka terdampar di pulau ini, di mana pada saat itu Leah berniat akan menjawab telepon dari ponsel milik Janet. Dan Patin penasaran siapa nama yang meneleponnya. Namun hal itu membuat Leah merasa kesal, karena sebelumnya Patin menyuruh kepada Leah untuk melupakan semuanya. Tapi sekarang malah Patin sendiri yang kembali membahasnya. Dan sepertinya Patin mulai merasa penasaran dengan perkataan dari Leah selama ini kalau semuanya hanyalah rekayasa. Sementara di lain sisi, terlihat Kirin yang sedang melatih George agar lebih kuat. Namun hal itu membuat Raphael terlihat sangat kesal, karena Kirin sudah menghajar Seth dan sekarang membiarkannya begitu saja. Di sini George pun semakin berani dan bahkan meledek Raphael. Hal itu pun membuatnya semakin kesal dan langsung pergi. Namun George pun tidak peduli, dan kembali memainkan tongkatnya, tanpa menyadari ada api di belakangnya. You okay? Dan ternyata Raphael pergi bertemu dengan Seth untuk memberikan makanan, minuman, dan juga jaket untuknya. Setelah itu Raphael pun langsung kembali. Namun di sini Kirin terlihat kesal karena Raphael sudah membawa makanan dan juga minuman untuk diberikan kepada Seth. Raphael mengatakan kalau Seth bisa mati karena kelaparan dan juga kedinginan. Namun Kirin tidak peduli karena Seth adalah seorang penjahat. Dan ternyata Josh malah mengusir Raphael untuk pergi dari sini dan menyuruh kepada Kirin untuk melepaskan jaket miliknya dari Raphael. What are you doing? Go! Fucking going! Di sini sikap dari George sangatlah berubah. Yang tadinya terlihat cupu kini menjadi suhu. Karena sekarang ada Kirin yang selalu menjaganya. Di tempat lain Martha pergi ke hutan untuk melihat perangkap yang dipasangnya. Dan di sini salah satu perangkapnya berhasil menangkap kelinci. Namun anehnya hanya tinggal kakinya saja. Karena penasaran Martha pun mengikuti jejak darahnya. Dan di sini Martha pun sangat terkejut melihat kelinci itu sedang menyusui ketiga anaknya. Walaupun sudah kehilangan satu kakinya, namun kelinci itu berusaha untuk bertahan hidup demi anaknya. Malam harinya ternyata Taylor memutuskan untuk pergi dan lebih memilih bergabung dengan Raphael dan juga Seth. Karena di tempat ini semuanya menjadi berubah. Apalagi sekarang Josh mulai bertingkah seenaknya. Dan tentu hal itu membuat Kirin terlihat kesal. Di lain sisi, Martha datang sambil menangis dan mengatakan kalau dirinya sudah menyakiti kelincinya. Ternyata Martha merasa sangat bersalah, karena kelinci itu memiliki 3 anak yang masih kecil. Tony pun mencoba untuk membuatnya tenang, namun Martha langsung pergi. Sedangkan Leah yang sedang mandi, mendengar suara yang terus memanggil namanya. Di sini Leah pun sangat terkejut melihat seorang pria di hadapannya. Kemudian pria ini memainkan piano dan mengatakan namanya adalah Ben. Dan tentu saja ini semua hanyalah halusinasi. Namun Ben mengatakan semua yang ada di kepala Leah ada artinya, termasuk dirinya. Dan jangan pernah mengabaikannya. You're not real. No, not really. This is real. Go, Lee. Tidak lama Leah pun mendengar suara dari mereka yang memanggil nama Martha.
Mereka sangat khawatir karena tidak bisa menemukan Martha. Namun untung saja Leah berhasil menemukannya. Di sini Martha hanya terdiam sambil memegang pisau yang penuh dengan darah. Tidak lama mereka pun datang dan Tony terlihat sangat panik. Karena ternyata Martha sudah membunuh ketiga anak kelincinya. Pagi harinya Tony pun merawat Martha, yang terlihat masih shock setelah kejadian tadi malam. Di sini mereka berniat akan membawa Martha ke sumber air panas, berharap akan kembali sadar, karena ternyata Martha sekarang mengalami stupor, di mana kesadarannya menurun, dan sama sekali tidak merespon apapun, dan tentu hal itu akan sangat berbahaya. Karena tempatnya sangat jauh dan Martha tidak bisa melakukan apapun, mereka pun akan menggunakan tandu untuk membawanya. Sementara itu, kedatangan dari Seth membuat mereka cukup terkejut dan menyuruh kepada Seth untuk pergi. Namun tujuan dari Seth datang ke sini hanya untuk memberikan ikan kepada mereka. Thanks, Seth. Kemudian mereka pun langsung membawanya ke camp. Tapi Kirin terlihat marah setelah mengetahui ikan itu pemberian dari Seth. Namun Scott mengatakan kalau kita sedang butuh makanan. Karena sekarang Kirin terlalu sibuk dengan George, sehingga lupa untuk mencari makanan. Dan Scott pun menyuruh kepada si Bon untuk memotong ikannya. Namun di sini Josh menyuruh untuk membuang ikannya. Tapi Bon tidak peduli karena kita sedang butuh makanan. Dan di sini Josh pun malah menghina si Bon dengan kata-kata kasar. Kirin pun menyuruh kepada Josh untuk berhenti karena sudah kelewatan. Dan hal itu membuat Scott sangat marah kepada Josh, karena sekarang selalu bertindak seenaknya. Bon lalu menenangkan Scott dan menyarankan agar kita pergi dari sini. Dan bukan hanya mereka saja, Henry juga memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Di tempat lain mereka mulai membawa Martha menggunakan tandu. Namun ternyata di hadapan mereka ada sungai yang cukup deras, karena ternyata mereka salah jalan. Dan di sini Leah pun melihat sebuah piano. Hingga akhirnya dengan terpaksa mereka pun melewati sungai itu. Di sini mereka sangat panik dan terus mencari Martha. Dan Dottie pun langsung menyelam untuk mencarinya. Dan ya, untung saja Dottie berhasil menolong Martha. Ternyata Scott dan si Bon memutuskan untuk bergabung dengan Seth, karena sudah muak dengan tinggal Josh yang semakin hari semakin seenaknya. Sedangkan Henry akan menyusul karena sekarang sedang pergi ke sungai. Di sini Seth mengatakan kalau kita harus berdamai dengan mereka, karena satu kelompok lebih baik, agar kita bisa bertahan hidup dengan saling bekerja sama. Kemudian mereka pun langsung pergi. Di sini Kirin pun sempat marah kepada Seth. Namun Seth mengatakan kalau kita datang ke sini hanya untuk berdamai, karena untuk kedepannya situasi akan semakin sulit dengan perubahan cuaca dan juga makanan yang akan berkurang. Karena satu-satunya untuk menang dengan alam, kita harus bekerja sama untuk bisa bertahan hidup. Dan pada akhirnya mereka pun kembali berkumpul dalam satu kelompok. Sementara itu mereka sudah sampai di sumber air panas, dan Martha pun langsung dimandikan. Namun di sini Martha belum juga sadar. Hal itu pun membuat Tony sangat sedih, dan Rahel menyuruhnya pergi jalan-jalan untuk mendinginkan kepalanya. Di sini Leah pun kembali berhalusinasi dengan melihat gerombolan burung yang terbang. Kemudian mengatakan kepada Tony kalau sesuatu akan terjadi di tempat ini. Itu karena tempat ini sangat istimewa. Namun ternyata hal itu membuat Tony sangat marah. Bukan hanya kepada Leah saja, namun kepada mereka semua. I can't even with you. Kemudian Shelby pun pergi sendirian, namun dirinya terlihat sangat frustasi dan merasa bersalah karena pada saat ada kapal yang melintas, dirinya gagal membuat api yang besar untuk meminta tolong. Andaikan saja Shelby berhasil membuat apinya, mungkin saja mereka akan pulang dan Martha tidak akan seperti ini. Sementara itu Leah kembali melihat burung yang terbang. Dan tidak lama Ben pun kembali datang. Namun kali ini Leah lebih menerima kehadiran dari Ben. Meskipun ini semua hanyalah halusinasi yang ada di kepalanya.
Kemudian Ben pun memainkan sebuah piano untuk menghibur Leah agar kembali bersemangat. Oh my god. Dan di sini Leah pun sangat menikmatinya, seolah-olah semua beban di kepalanya selama ini menghilang begitu saja. Kemudian Ben pun mengajak Leah untuk berenang dan duduk di batu karang. Sementara itu Fatin menemukan petunjuk baru dan langsung pergi. Namun di sini Fatin melihat rambut dan juga gunting. Dan ya, tentu saja rambut itu milik Shelby yang sedang gelisah galau merana. Di sini Fatin menunjukkan buku itu kepada Shelby, dan Shelby pun terlihat sangat terkejut. Fatin mengatakan mungkin saja apa yang Leah katakan selama ini memang benar. Sementara itu Seth mengajak mereka untuk bermain kartu dan meminta kepada George untuk ikut bermain. Walaupun George sudah menolaknya, namun di sini Seth terus saja memaksanya, sampai-sampai membuat George sangat marah. Don't touch me. Eyes! You needy fuck! Dan hal itu juga membuat Kirin sangat marah kepada Seth dan mengatakan kalau dulu Seth pernah menculik seekor kucing milik mantan pacarnya, yaitu Julia. Dan hal itu membuat Raphael merasa heran, karena Seth bilang kalau dirinya masih bersama dengan Julia sampai sekarang. Henry mengatakan kalau mereka sudah putus 2 bulan yang lalu. Dan Henry pun merasa kalau Seth sudah menyakiti Julia hanya karena ingin kembali bersama. Namun Julia menolaknya. Sehingga Seth pun langsung mengambil kucingnya untuk melampiaskannya. Itu karena Seth memiliki masalah pada mentalnya. Dan ya, kali ini semuanya terbongkar, bahwa Seth sudah berbohong kepada mereka semua. Dan pada akhirnya, mereka pun mengusir Seth untuk yang kedua kalinya. Go! Kemudian Seth pun langsung meminta kepada Alec untuk menjemputnya. Tidak lama Alec pun datang menggunakan perahu, dan merasa sangat kecewa kepada Seth karena sudah menyerah begitu saja. Namun tiba-tiba sementara di masa yang sekarang terlihat Devon yang sedang bersantai. Kemudian ada yang datang untuk menanyakan Leah. Dirinya merasa ada yang aneh dan merasa khawatir kepada Leah. Itu karena semenjak mengikuti acara retreat, Leah pun tidak ada kabar sama sekali. Mendengar hal itu membuat Devon sangat terkejut dan langsung membuka pintunya. Sementara itu, Fatin dan Shelby langsung pergi ke tempat lubang yang pernah Leah temukan. Di sini Shelby pun menyadari kalau tanahnya berbeda. Darker. The dirt here is different. Sekarang Fatin pun mulai percaya kalau apa yang dikatakan oleh Leah ternyata memang benar. Dan Fatin tidak menduga kalau Shelby akan langsung percaya dengan semua ini. Kemudian Shelby pun kembali melihat bukunya. Dan sekarang baru menyadari kalau gambar tersebut adalah sebuah peta yang dibuat oleh Nora. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Namun tidak lama mereka melihat sesuatu di atas pohon. Karena penasaran, Shelby pun langsung memanjat pohonnya. Be careful. Shelby pun berniat akan kembali memanjat pohonnya. Namun Fatin melarangnya, karena Fatin sendiri yang akan memanjatnya. Sementara itu mereka kembali memasukkan Martha ke dalam air. Kemudian mereka pun berteriak bersama-sama untuk melepaskan semua beban yang ada pada kepala mereka menjadi sedikit berkurang. Did you hear that? Dan ternyata teriakan dari mereka terdengar oleh Leah yang sedang bersama dengan Ben. Dan Leah berniat akan kembali. Namun Ben melarangnya karena di dalam hati Leah tidak ingin kembali ke sana. Karena Ben sendiri tercipta dari pikirannya, sehingga merasakan apa yang Leah rasakan. Hal itu sempat membuat Leah tidak ingin kembali dan akan tetap di sini. Itu karena mereka semua tidak ada yang percaya kepadanya.
Sementara Patin dan Shelby berhasil mengambil alat itu yang sepertinya sebuah antena. Mereka pun beranggapan mungkin saja di tempat ini ada orang lain yang selama ini sudah mengawasi kita. Shelby berniat akan mengatakan hal ini kepada yang lain. Namun Patin melarangnya karena belum waktunya. Karena selama ini Leah melakukan semuanya sendirian. Namun di antara kita tidak ada yang percaya kepadanya. Dan sekarang terbukti apa yang dikatakan oleh Leah ternyata memang benar. Sedangkan Leah sendiri kembali mendengar suara dari mereka dan memutuskan akan kembali ke sana. Karena sekarang mereka sedang membutuhkan dirinya. Bahkan Leah pun rela mati demi mereka. Namun lagi-lagi Ben melarangnya. Karena Leah masih anak kecil dan tidak bisa menolong mereka. You're a child. Hal itu pun membuat Leah marah. Karena dirinya bukan lagi anak kecil dan dia pun langsung berenang. Keep calling me that! Kemudian Ben kembali muncul dan mengatakan hal yang sama. I am not a lovesick child! Di sini Ben mengatakan jika orang lain masih menganggap Leah anak kecil yang polos, biarkan saja mereka dan manfaatkan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan. Kemudian Leah pun langsung kembali berkumpul dengan mereka. Di sini Patin pun mulai perhatian kepada Leah. Karena merasa bersalah selama ini tidak percaya kepadanya. Dan ya, ternyata itu suara kentut dari Tony yang membuat mereka langsung tertawa. Namun tiba-tiba dan ya, tentu saja mereka semua sangat terkejut. Sekaligus merasa senang melihat helikopter yang datang. Sementara itu di sisi lain, mereka semuanya diam saja dan tidak melakukan apapun. Karena sekarang Kirin yang dianggap sebagai pemimpin dari kelompok ini hanya diam saja. Dan untuk mencairkan suasana, Taylor pun mengajak mereka untuk bermain frisbee. Meskipun awalnya sempat menolak, namun ujung-ujungnya Kirin pun ikut bermain. Namun tiba-tiba mereka pun langsung terdiam ketika melihat Seth kembali datang. Di sini Seth pun mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Dan ya, tentu saja di sini Seth menunjukkan perahu itu kepada mereka. Tujuannya sudah pasti agar mereka kembali percaya padanya dan dirinya berguna untuk kelompok ini. Dan dengan pintarnya Seth menempelkan tanaman dan juga lumut di perahunya. Seolah-olah perahu ini sudah lama ada di sini. Dan mungkin saja perahu ini hanyut terbawa oleh ombak. Padahal pakannya kita tahu sendiri perahu ini milik dari Alec yang datang untuk menjemput Seth. Namun Seth malah menghajarnya hanya untuk membuat mereka bangga padanya. Kemudian Bond pun mencoba untuk menghidupkan mesinnya. Yeah, there's no way it's gonna work. Dan ya, tentu saja mesinnya masih menyala. Di sini Seth berniat akan pergi sendirian menggunakan perahunya untuk meminta bantuan. Namun mereka tidak percaya kalau Seth akan kembali dengan membawa bantuan. Sehingga Kirin pun akan pergi bersama dengan Seth. Namun Taylor merasa tidak yakin. Itu karena Kirin dan Seth sering bertengkar. Dan mungkin saja malah akan memperburuk keadaan. Dan Bond menyarankan agar Raphael ikut dengan mereka. Dan untung saja Raphael pun setuju. Kemudian mereka pun berpamitan, dan Kirin meminta kepada Scott untuk menjaga mereka selama dirinya pergi. Setelah itu mereka bertiga pun langsung berangkat. Namun dalam perjalanan Seth menyuruh kepada Kirin mematikan mesinnya untuk menghemat bahan bakarnya. Karena sekarang ini angin sangat kencang, dan biarkan perahunya mengikuti arah angin. Awalnya Kirin menolak karena tidak percaya kepada Seth. Namun ketika Raphael yang memintanya, Kirin pun langsung mematikan mesinnya. Kemudian mereka pun menggunakan dayung untuk menjalankan perahunya. Dan Kirin berharap kalau tindakan yang mereka lakukan tidak salah. Namun setelah beberapa jam terombang-ambing di tengah laut, Kirin mulai muntah karena mengalami mabuk laut.
Seth mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja, karena sebentar lagi kita akan sampai. Kemudian Seth mencoba untuk kembali menghidupkan mesinnya. Namun Kirin terlihat marah karena Seth malah akan merusak mesinnya. Dan tanpa diduga, ternyata Seth berniat akan meninggalkan Kirin dan menyuruh kepada Raphael untuk memukul Kirin ketika mendekati perahunya. Dan ya, ternyata yang dipukul Raphael adalah Seth. Itu karena sudah muak dengan semua ucapannya yang tidak mementingkan orang lain. Kirin menyuruh Raphael untuk berhenti karena hal itu akan membuat Seth mati. Dan Kirin melihat ada kapal yang datang. Namun Raphael tidak peduli dan terus menghajarnya. Kembali ke masa sekarang. Akhirnya untuk pertama kalinya Leah bertemu langsung dengan Grayson. Grayson mengetahui kalau Leah sudah merencanakan sesuatu untuk pergi dari sini dan mengakui kalau Leah memanglah pintar. Namun Leah hanyalah anak kecil yang tidak tahu apapun. Tentu hal itu membuat Leah merasa kesal dan bertanya kabar dari Martha. Ternyata Martha dan Tony berhasil selamat. Jadi yang selamat bukan hanya Leah saja, namun mereka semua. Karena ternyata Grayson sendiri yang mengirimkan helikopter itu untuk membawa mereka. Grayson mengatakan bahwa dirinya sudah menang dalam permainan ini dan Leah sudah kalah. Namun di sini Leah pun malah tersenyum melihat Grayson yang merasa sudah menang. Kemudian Leah mengatakan mulai sekarang akan ada hal besar yang sedang menunggu dan tidak lama lagi akan ada yang menelepon Grayson. Sambil tersenyum, Leah pun langsung pergi meninggalkan Grayson. Ternyata benar saja tidak lama setelah itu Grayson mendapatkan telepon. Dan hal itu membuatnya langsung terkejut. Dan ya, Leah pun kembali teringat perkataan dari Ben. Ketika ada yang menganggapmu anak kecil, biarkan saja dan manfaatkan hal itu. Dan sekarang Leah pun benar-benar sudah memanfaatkannya. Karena Grayson sudah berani menganggap Leah sebagai anak kecil. Dan pada saat itu Leah pun berhasil mengambil kartu akses milik Dani, sehingga dia pun bisa masuk ke kamar Raphael. Dan ternyata Leah menyimpan ponsel miliknya di dalam kloset. Itu semua karena berkat bantuan dari Agen Yong. Sehingga Leah pun bisa menelepon temannya bernama Ian untuk meminta bantuan dan melacak tempat ini. Dan ya, itulah alasannya kenapa Ian bisa datang ke rumah Depon. Dan setelah itu Ian pun langsung pergi ke kantor Departemen Investigasi dengan membawa semua bukti yang diberikan oleh Depon. Itu artinya Depon sudah memberikan semua informasi dan juga berkas tentang kejahatan ibunya yaitu Grayson. Namun tiba-tiba saja lampunya mati dan terdengar ada suara. Dan tanpa diduga Leah bertemu dengan Patin. Dan ternyata Kirin dan Henry juga selamat. Kemudian mereka pun langsung pergi ke sebuah ruangan. Dan diikuti dengan mereka semua yang juga datang. Welcome to the revolution. You were the promise of a new world. Kemudian Leah pun menyuruh kepada mereka untuk menangkap Grayson sekarang juga sebelum terlambat. Di sini Leah pun memeriksa semua ruangan. Namun sialnya semua ruangannya sudah kosong. Dan ternyata Grayson sudah kabur meninggalkan mereka untuk menjemput anaknya. Di sini Depon merasa bersalah dan meminta maaf karena sudah membocorkan semuanya. Namun Grayson tidak marah dan menyuruh kepada Depon untuk masuk ke dalam pesawat. Sedangkan untuk Agen Yong, Grayson pun langsung memecatnya karena sudah membantu Leah melakukan rencananya dan mengacaukan rencana dari Grayson. Namun Grayson pun akan membiarkan Agen Yong tetap hidup dan menyuruh untuk pergi dari sini sekarang juga. Dan tanpa diduga Alex berhasil selamat meskipun wajahnya babak belur. Namun ternyata rencananya belum selesai dan akan tetap berjalan. Karena masih ada tahap ketiga untuk mereka semuanya. Dan Grayson pun akan menjalankannya dari jauh. Itu karena Grayson masih memiliki orang dalam di antara mereka.
Sementara itu mereka mencari jalan keluar untuk pergi meninggalkan tempat ini, dan sudah membayangkan akan terbebas dari semuanya. Dan ya, mereka semua sangat terkejut karena ternyata masih ada di sebuah pulau. Tidak lama mereka pun mendengar suara musik dari speaker. Dan ya, ternyata itu adalah Seth yang masih hidup. Dan mungkin saja orang dalam yang dimaksud oleh Grayson adalah Seth. Dan film pun tamat coy. Ending yang sangat membagongkan. Intinya tujuan dari Grayson melakukan ini semua hanya untuk merubah sifat mereka yang tadinya lemah menjadi kuat. Dan juga untuk membandingkan cara bertahan hidup antara wanita dan juga laki-laki. Dan ternyata kelompok wanita mampu bertahan lebih lama, yaitu selama 50 hari. Sedangkan untuk kelompok laki-laki hanya mampu bertahan selama 30 hari. Namun tentu saja mereka tidak akan dibebaskan. Dan mungkin saja akan selamanya ada di pulau ini. Dan untuk bantuan dari temannya Leah yaitu Ian, mungkin saja tidak akan datang. Karena Grayson sudah merubah titik koordinat dari pulaunya. Aduh, ya udahlah cuy, terima kasih. Jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share log. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Ganbatte. Wassalam. Oke, terima kasih lagi.